Jangan kecewakan orang tua kamu ya. Jangan kecewakan orang tua kamu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fahrul Raji MM selaku penguji pertama. Yang terhormat Ibu Aulia Azmi ME selaku penguji kedua, dan Pak Sabirin selaku sekretaris sidang plus penguji juga plus pembimbing juga seperti saya, karena SK-nya bunyinya begitu. Jadi mahasiswa yang bersangkutan dibimbing dan diuji sekaligus pada sidang ini. Sudah dipahami ya, Zumi ya? Insya Allah, Pak. Akan mempertahankan skripsi yang diwajibkan kepadanya dengan judul faktor-faktor penyebab turunnya penggunaan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di hadapan tim penguji, pembimbing utama sekaligus ketua penguji Prihantono SEI MAG, pembimbing pendamping merangkap sekretaris penguji Sabirin MAK CPA, penguji pertama Dr. Haji Fahrul Raji MM, dan penguji kedua Aulia Azmi ME. Jumi sudah siap? Sudah, Pak. Waktu kamu tidak banyak ya, Jumi ya, 5-10 menit saja. Sampaikan yang penting-pentingnya saja dari hasil penelitian kamu. Pada Jumi Ya, kami silakan. Dalam perekonomian. Jadi perekonomian yang menurun membuat masyarakat lebih memilih untuk bertransaksi menggunakan fitur lain karena karena SKB ini kan merupakan pembayaran yang berjenis RTPS atau Retail Value Payment System, yang mana dia merupakan pembayaran yang dari kecil sampai ke moderat. Sudah, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bank Indonesia itu apa saja? Clearing debit dan clearing kredit. Untuk clearing kredit itu berupa data keuangan elektronik, dan untuk debit itu seperti transaksi yang menggunakan cek atau bilet giro. Baik bisa juga menggunakan data keuangan elektronik, tetapi untuk pencairan dananya bisa menggunakan dengan penyampaian warkat debat. Ya, ini kan kayak buku tabungan yang sistemnya dialihkan. Pastilah debit dan kredit. Iya, Pak. Tapi tentunya dalam nominal tertentu. Nah, apakah kamu tahu kategori nominal yang terkategorikan dalam transaksi clearing? Kan begitu, ya kan? Tuh. Coba. Baik. Berapa nominal menurut aturan Bank Indonesia terkait clearing, gitu loh. Ya, Pak. Untuk nominalnya sendiri itu, Pak, untuk minimalnya itu Rp1, Pak. Untuk maksimalnya dia 500 juta, Pak, transaksinya. Maksimal 500 juta. Loh, saya tadi baru saja ingat kamu ngomong triliunan tadi. Kok ada batas maksimal gitu loh? Data keuangan elektronik, menarik untuk dibahas. Menurut kamu, data keuangan elektronik bentuknya? Dia merupakan data itu, Pak. Data elektronik dalam bentuk form elektronik. Form elektronik apa? Enggak, saya mau ini waktu kita kan terbatas nih. Saya mau yes no. Dia merupakan data transfer form elektronik, Pak, yang digunakan
Apa bentuknya? Yang tadi kan check and billiard giro, gitu kan? Yang tadi kan satu check and billiard giro, yang kedua kata kamu data elektronik. Data elektronik itu bentuknya apa? Dia bentuknya ya itu Pak, seperti data transfer dana dalam bentuk format elektronik. Misalnya gini Pak, misalnya kan saya menabung di Bank BRI, Bapak menabung di Bank BRI. Ya, terus? Saya transfer dana menggunakan data keuangan elektronik seperti handphone. Terus ya, tahu saja handphone itu apa? Alat untuk nelpon kan handphone tuh? ya Pak. Maksudnya di setiap bank tuh itu Pak. mobil banking, kita persingkat, itu mobil banking. Ya Pak, mobil banking. Itu tidak termasuk clearing. Ayo. Mobil banking itu tidak termasuk clearing. Kalau data elektronik itu adalah bila mana saya melakukan transfer manual dalam bentuk form yang saya tulis di bank. Saya transfer ke Juni 1 miliar, tulis biasa. Maka dia akan melakukan transaksi clearing. 2 kali dalam 1 hari, jam 10 dan jam berapa lagi satu? 2 kali transaksi clearing dalam 1 hari, betul? Jam 11. Betul, Jam 11 itu di BI-nya, jam 11 dan jam 2. Kalau di banknya itu jam 10 dan jam 1. Bener nggak? Kamu tahu nggak bedanya cek dan billiard giro? Perbedaannya Pak, dari kalau misalnya cek itu dia tidak bisa dicairkan ke dalam bentuk dana, hanya bisa dicairkan dana dalam bentuk rekening Pak pembukuan. Udah. Kebalik. Oh Pak, Google. Apakah transaksi cek dan billiard giro ini dihalalkan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia apa tidak? Kalau menurut syariah itu halal Pak, dibolehkan karena dia merupakan transaksi yang dalam Pak ya. Oke, ada nggak dalam skripsi kamu? Jumin tidak menampilkan Pak dalam bentuk. Kamu jurusan perbankan syariah atau perbankan? Perbankan syariah. Ya, kok lemah? Kamu mesti bangga kamu ini prodi perbankan syariah. Dari penjelasan kamu, sistem transaksi clearing yang terjadi untuk cek dan billiard giro ini tidak on transaction. Karena dia tanggal 1 saya kasih kamu Juli untuk mundur tanggal 7. Kamu mencairkannya tanggal 7. Itu jelas haram. Dari mana bukti halalnya? Kamu, ATM itu kan ada limitnya transaksi 10 juta. Kamu ngomong miliaran, triliunan, ngomong ATM. Begini Pak, kan pendapatan urutannya seperti ini aja ya Pak ya. Kan dari PDRB, harga sawit dan harga karet menurun. Jadi biasanya perusahaan yang biasa menggunakan cek atau BG maupun transaksi bernilai besar. Jadi kalau misal harga sawit dan harga karet turun, pendapatan perusahaan tersebut menurun. Jadi mereka bisa menggunakan transaksi ATM. Dan begitu juga dengan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat kan loh, nggak mungkin kan mereka mau transfer triliun-triliun. Sawit dan karet, saya potong. Kamu ngomongnya sawit dan karet. Itu kalau perusahaan kasih cek kepada petani sawit dan petani karet, itu dipangkung ramai-ramai di kampung, kamu tahu? Bahwa saya transaksi di Kalimantan Barat ini didominasi oleh perdagangan dan jasa, bukan dari perkebunan. Ya, Data Pak. 2016 dan 2018, apa yang mendominasi terhadap transaksi pendapatan? Transaksi ekonomi. Jasa, perkebunan, pertanian, perikanan.
Perkebunan, Pak. Perkebunan, bahwa transaksi clearing Ya, itu begini, Pak, dari hasil semuanya wawancara. mayoritas dari perkebunan. Kamu data mana yang kamu pakai? Di meja saya itu banyak sekali laporan annual tahunan BI. Kamu bicara 2016-2018, kebijakan Bank Indonesia 1 September 2019. Dari mana rumusnya? Itu kebijakan baru, Pak. Kebijakan untuk pengembangan. Kebijakan baru berarti bukan itu penyebab turunnya transaksi clearing. Bukan, Benar? Pak. Untuk faktor internalnya itu kebijakannya dikeluarkan pada tahun 2015, Pak. Ya, terus? Diterapkan pada tahun 2016. Makanya apa dia? Ada nggak apa dia? Pertanyaannya, mau apapun itu, apakah ada pembatasan penggunaan transaksi sistem clearing? Kalau dia bilang itu internal yang menghambat, apa itu? Yang awalnya clearing dari 4 berjadwal dari BI menjadi 5 kali settlement di BI. Bahwasanya ini barang bukan karena peraturan BI. Apa peraturan itu memberatkan sehingga masyarakat males nggunain cek gitu loh. Saya yakin Jumi lebih bagus mobile banking, bisa transfer 500 juta ketimbang pakai cek, betul nggak? Betul. Itu pidana. Ngerti nggak kamu tuh? Ngerti nggak tuh? Iya, ngangguk. Weh. Ini tulis, Pak, nyatat. Ya kamu kan katanya ada yang dengar tadi itu, ya minta tolonglah supaya nyatet. Gitu loh. Aduh. Ini bukan ngomong tentang produk domestik bruto. Kita bukan ngomong pendapatan penghasilan masyarakat. Kita ngomong pertumbuhan ekonomi. Habis ini kalau bicara jangan klaim. Jangan seenak EDW, ini data yang akan dibaca oleh anak-anak kita, teman-teman kamu, masyarakat luas. Compare data, saran saya adalah year on year, konsisten di year on year. BI Kalbar. Jangan kamu satu sisi hitung tahun tapi alat ukurnya adalah triwulan. Karena ada triwulan, ada kuartalan, ada tahunan. Lah, strukturnya harus jelas. Oke, Zumi? Ya, Pak. Hah? Ya, Pak. Saya lihat kamu ini kurang tidur, Zumi. Hah? Jangan-jangan kamu ini tidak tidur dari tadi malam? Ya, Pak. Hah? Masya Allah, ini luar biasa kamu ini. Itu kalau bapak kamu tahu marah dia itu. Hah? Kamu ini menguasai benar apa bagaimana ini sehingga kamu nggak tidur ini? Jadi ya saya yakinlah kalau Jumi ini pantas gitu loh. Ini makanya saya tidak ragu kalau sudah Pak Sabirin dan Pak Biantono ini kandidat doktor. Saya bangga dengan kamu, Jumi. Saya bangga dengan kamu. Setelah ini, saya kembalikan kepada Pak Sabirin, kepada Pak Biantono, Jumi. Jangan kecewakan orang tua kamu ya. Jangan kecewakan orang tua kamu. Pak. Kamu mau berjanji dengan saya bahwa dalam 5 tahun ke depan kamu menjadi anak yang saleh? Amin. Mendoakan orang tua? Amin. Ini saya bangga dengan kamu. Saya hanya ingin bahwa ada orang yang mendoakan saya
termasuk itu kawan-kawan dosen, mahasiswa, supaya menjadi pintu dan kunci akhirat saya. Sejak saya diminta membantu Pak Hector hingga akhir waktu. Saya mohon kepada kamu, setelah ini kamu cium tangan orang tua kamu. Kamu cium kakak kamu, saudara kamu yang sudah mendoakan kamu, yang berkorban untuk kamu selama ini sehingga kamu sampai ke titik ini. Kebanggaan orang tua bukan apa yang kamu beri, tapi kebanggaan orang tua adalah doa dari anak yang saleh, anak yang benar-benar dapat mendoakan orang tuanya dari satu baris hingga berlembar-lembar dalam setiap untayan napasnya. Saudari Juni Nopi Pirdayanti lulus dengan nilai A. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Dan juga terima kasih kepada Bapak Priantono dan Bapak Sabirin yang selama ini telah membimbing saya sampai detik ini. Benar-benar membimbing banget, Pak. Benar. Terima kasih ya, Pak. Buat bimbingannya selama ini. Benar. Beribu-ribu terima kasih lah buat Bapak.